Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan rebung yang enak banget. Sajane ini lagi nggak musim rebung Flavis, tapi kok di pasar ada yang jual rebung, terus aku langsung beli. Terus ini sudah dipotong-potong dari sananya Flavis, jadi nggak perlu dipotong-potong lagi. Ini nanti kita cuci bersih, kalau sudah dicuci terus kita rebus. Sekarang kita sisihkan dulu, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya Flavis. Kita mau pakai bumbu simple-simple aja ya. Kita cuma mau pakai lombok. Lomboknya ini aku tambahkan lombok rawit biar nanti tambah pedes. Kalau yang nggak suka pedes ya wis pakainya lombok keriting ataupun lombok merah yang gede ya nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan lagi bawang merah, terus ada bawang putihnya juga. Nanti kita akan tambahkan lagi tomat sedikit aja supaya nanti lebih seger. Dan juga nanti kita tambahkan godong bawang biar nanti makin wangi dan juga warnanya juga makin cantik. Gak usah banyak-banyak, godong bawangnya satu aja udah cukup. Terus kita potong-potong. Potong-potongnya boleh panjang-panjang ataupun mau serong-serong ya boleh, mau buntir-buntir juga boleh. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Terus kita mau rebus rebungnya. Tadi sudah aku siapkan air, terus sudah aku rebus dan sudah mendidih. Kita masukkan rebungnya, kita rebus, biarkan nanti kita tutup dulu terus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Nah, ini sudah matang rebungnya. Nah, ini kenapa direbus dulu supaya nanti kayak getah-getahnya, terus aroma-aroma yang nggak enaknya itu hilang Flavis. Apalagi kalau misalnya kayak dulu waktu aku tinggal di Jakarta, kalau beli rebung di pasar tuh suka ada bau-baunya ya. Nah, ini kalau misalnya direbus dulu sebelum dimasak itu nanti akan berkurang baunya. Sekarang kita mau tumis dulu bumbu-bumbunya, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita mau masukkan lomboknya. Kita tumis-tumis lagi, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering, baru di sini kita akan masukkan rebung yang sudah tadi kita rebus. Kalau sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Nanti kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai gula, garam, dan juga sedikit penyedap rasa. Gulanya aku pakai gula Jawa Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak ada ya udah pakainya gula pasir sedikit juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah, kita masak sampai nanti benar-benar enak, tanek, dan juga mateng. Pokoknya masak apa aja yang penting tanek, itu nanti enak dan juga nggak gampang basi. Misalnya masaknya pagi, dimaamnya sore itu nggak apa-apa Flavis. Kalau sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan tomat dan juga godong bawangnya. Nah, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal digoseng-goseng sebentar. Nah, ini udah siap kita sajikan di meja. Rasanya enak, gurih, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Ini resep masakan yang simple, cuma cemplang-cemplung aja mateng tapi rasanya enak. Kita siapkan dulu buncis. Kemudian ini tadi bagian ujungnya sudah aku buang, terus kita potong-potong. Boleh motong-motongnya kecil-kecil kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau agak potong panjang-panjang juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai jamur. Flavis bisa pakai jamur apa aja. Aku pakai jamur tiram, bisa pakai jamur kancing atau jamur itu yang shiitake itu juga boleh banget. Nah, ini jamurnya kita potek atau kita belah-belah, atau kita suwir-suwir. Nah, nanti kita cuci bersih. Biasanya kalau aku untuk ngilangin bau agak langunya itu kadang suka pakai air hangat, terus direndam sebentar, habis itu kita peres. Atau juga misalnya Flavis mau pakai air dingin, pakai air biasa, maksudnya juga boleh. Tinggal disiram, terus nanti diperes, disiram lagi, diperes lagi 2-3 kali, itu nanti nggak bau lagi. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya kita mau pakai cabai. Ini cabainya aku mau pakai cabai rawit, terus juga cabai gede. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, boleh pakai cabainya yang gede aja. Nah, sekarang kita siapkan juga untuk bawangnya. Kita pakai bawang merah dan juga nanti kita pakai bawang putih. Ini cukup kita iris-iris aja kayak gini Flavis. Dah, ini aja bumbunya, nggak perlu neko-neko. Cuma lombok, brambang, bawang,
yang seadanya di rumah aja. Kalau sudah kita sisihkan, terus mau kita tumis. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbu-bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya, aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi banget dan juga sudah agak kering. Baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan buncisnya. Jamur-jamurnya tadi juga tak masukkan sekalian. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau tambahkan garam, penyedap rasa. Kalau misalnya mau tambahkan gula sedikit, boleh pakai gula Jawa ataupun pakai gula pasir ya boleh. Kita aduk-aduk. Nah, ini masak dong, usah lama-lama Flavis, biar nanti warnanya tetap cantik banget dan juga masih krius-krius. Aku sukanya yang kalau sayur itu masih krius-krius kayak gini Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis sukanya yang lebih empuk juga nggak apa-apa, nanti dimasaknya lebih lamaan dikit. Nah, seperti ini aja. Nih warnanya udah cantik banget, aromanya juga udah wangi. Senajan pakai bumbu yang seadanya, tapi rasanya itu enak banget. Cocok untuk lauk sarapan, lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng walu Jipang yang enak banget. Resep masakan murah meriah, simple, tapi rasanya enak. Terus anak-anak juga suka. Hari ini aku juga masaknya nggak pakai cabai ya. Karena Flavis di rumah suka bilang, Flavi masaknya jangan pakai cabai terus. Nah, hari ini aku nggak pakai cabai. Jadi anak-anak di rumah itu juga pasti bisa maem. Apalagi nanti aku mau tambahkan walu Jipangnya pakai jagung manis. Wah, ini tambah enak lagi. Ini siapkan jagung manis, terus kita mau peret kayak gini. Kalau sudah diperet, ini nanti mau kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbunya. Hari ini untuk bumbunya kita mau pakai yang simple banget Flavis. Kita siapkan bawang putih. Terus kita mau iris kasar aja udah. Nggak perlu bawang merah, nggak perlu lombok, cukup bawang putih aja. Kalau sudah diiris-iris, kita mau tumis. Kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong bawang putihnya, biar nanti sampai wangi dan warna juga agak kecoklatan. Kalau sudah, kita akan masukkan jagung manisnya, terus juga sak labu-labunya kita masukin. Kita aduk-aduk. Nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, pakai kaldu jamur, kaldu ayam, ataupun kaldu sapi, gak boleh. Tambahkan sedikit air dan juga garam. Ini nggak perlu pakai gula lagi ya, karena jagungnya udah manis. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mateng. Tingkat kematangan disesuaikan dengan seleranya Flavis. Kalau Flavikasi sukanya yang masih krius-krius, kalau Flavis yang mau lebih empuk juga boleh banget, nanti masaknya lebih lama. Dan begini aja, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak, gurih, dan juga sedap banget. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan tempe yang enak banget. Kita siapkan dulu tempenya ya. Ini mau kita potong kecil-kecil Flavis. Terus nanti selain ada tempe, aku juga mau tambahkan lagi kecambah kedelai. Wadah, favorit Flavikasi banget. Cambah kedelai tuh mau diapain aja enak Flavis. Jangan bening enak, ditumis enak. Apalagi kita tumis juga tambah enak lagi. Ini mau kita siapkan dulu tempenya, terus kita mau potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah potong kecil-kecil, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai buncis. Ini buncisnya tadi sudah aku buang bagian atasnya ya. Terus kita potong-potong. Potong-potongnya juga kecil-kecil aja kayak gini. Sudah potong-potong, nanti kita sisihkan dulu. Kita mau siapkan cambah kedelainya. Nah, ini sudah. Sekarang kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai yang simple Flavis. Kita mau siapkan ada bawang merah, terus kita siapkan juga nanti ada bawang putih. Kita siapkan cabai juga. Untuk cabenya nanti kalau misalnya Flavis di rumah sukanya kayak aku, sukanya yang pedas, boleh pakai lombok rawit yang agak banyak.
Bagi Flavis yang mungkin sukanya nggak mau terlalu pedes, kadang-kadang suka ada yang komen juga, Mbak Flavi kalau masak jangan pedes terus dong, jadi ngono gue. Tapi ini nggak apa-apa kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, nanti cabenya pakai cabai yang merah keriting aja, atau misalnya Flavis mau pakai cabai yang merah gede juga boleh, itu nggak apa-apa kan, nggak terlalu pedes. Kalau sudah, kita mau tumis dulu bumbunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya. Terus kita aduk-aduk sampai nanti agak layu. Kalau sudah agak layu, baru sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Kita tumis-tumis. Sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada salam dan juga serai. Kita aduk-aduk lagi. Terus kita masukkan tempenya. Kita masak dulu tempenya sama bumbunya sampai nanti rodok kering, Flavis. Dan warnanya juga agak kecoklatan. Nah, kira-kiranya kayak gini. Ini sudah agak kering. Sekarang kita akan masukkan kecambah, kedelai, dan juga ada buncisnya, kita masukin jadi satu kayak gini. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata ya. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula. Misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa, misalnya mau pakai micin, ataupun mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka ya wis pakainya gula Jawa sama garam aja juga udah enak banget. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus kita akan aduk-aduk, masak sampai nanti dirasa sudah matang. Kalau aku sukanya tuh masih yang krius-krius, Flavis. Bagi Flavis yang sukanya busisnya lebih empuk, itu nanti dimasaknya lebih lamaan dikit. Ini aja, ini warnanya udah cantik banget, rasanya juga udah enak, gurih, buket. Ini udah siap kita sajikan di meja makan. Dah pagi-pagi sarapannya pakai tumisan kayak gini, itu udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng pepaya mentah yang enak banget. Atau kalau di tempat Flavikasi ngomongnya lodeh gandul. Biasanya nih kita sajikan kalau di tempat Flavikasi itu kalau ada orang hajatan, entah itu nyunatin atau mantu dan lain sebagainya. Pokoknya nek wong duwe gawe iki mesti ada lauk model kayak gini, Flavis. Rasanya enak banget. Ini gandulnya atau pepaya mentahnya kita potong-potong. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau ribet, itu juga boleh diperet-peret, itu juga boleh banget. Nah, ini karena Flavikasi mau potong aja manual kayak gini ya nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Motongnya rodok panjang-panjang kayak gini ya, biar nanti hasilnya lebih cantik. Nah, nanti supaya gandul mentahnya ini atau pepaya mentahnya ini lemes, itu biasanya tak remet dulu pakai garam. Caranya seperti ini, kita tambahkan garam, terus mau kita remet-remet sambil agak ditekan sedikit ya. Nanti kalau sudah, kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Habis itu kita cuci sampai nanti benar-benar bersih. Sekarang kita tambahkan lagi untuk tambahannya, aku mau pakai kulit melinjo. Kalau misalnya Flavis nggak punya kulit melinjo, boleh pakai godong melinjonya, nggak apa-apa. Ini kulit melinjonya tadi sudah aku cuci bersih. Terus mau kita belah-belah, boleh dipotong ataupun dibelah ya nggak apa-apa. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian nanti kita mau rendam dulu pakai air panas. Atau misalnya Flavis mau rebus sebentar juga boleh. Atau misalnya Flavis nanti mau kukus dulu, itu juga boleh banget. Ini fungsinya supaya nanti kulit melinjonya itu mateng dan baunya itu udah hilang. Untuk bumbu-bumbunya Flavis, ini kita mau pakai lombok hijaunya yang banyak. Kita iris-iris. Flavis misalnya nanti mau pedes, boleh tambahkan lombok rawit. Enaknya tuh kalau maam lodeh kayak gini, ini yang pedes Flavis. Jadi kita tambahkan lombok rawitnya yang agak banyak. Kalau sudah, tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya kita iris-iris. Dan juga kita akan tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris dah. Bumbunya ini aja Flavis, yang simple tapi nanti rasanya tuh enak. Sekarang kita akan tumis bumbunya. Kita masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi dan agak layu. Kalau sudah, baru kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya udah masuk, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak layu, baru nanti kita akan masukkan
gandulnya atau pepaya mudanya. Ini tadi sudah aku diamkan tadi selama kurang lebih 10 menit. Terus juga sudah aku bilas lagi. Nah, ini mau kita masukkan kulit melinjonya, kita masukkan sekalian Flavis. Kita aduk-aduk, kita masak. Kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Ini aku pakai gula Jawa, boleh juga pakai gula aren ataupun pakai gula putih juga enak, nggak apa-apa. Aduk-aduk, kita masak sampai nanti benar-benar mateng. Nah, ini kita nggak tambahkan air Flavis, gini aja. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget ya. Aku pakainya toge ikan kecambah kacang hijau ya. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai teri, atau misalnya Flavis mau tambahkan atau mau pakai ikan asin jenis lain ya boleh. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Aku mau pakai bawang putih. Bawang putihnya kita geprek, terus kita cincang kasar aja Flavis. Terus nanti di sini kita juga akan tambahkan lagi bahan lainnya, bumbu lainnya maksudnya. Kita tambahkan tomat biar nanti rasanya itu lebih seger. Kita belah tomatnya, terus kita iris tipis-tipis aja kayak gini. Hari ini aku bikinnya nggak pakai lombok ya. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan lombok rawit ataupun lombok yang merah keriting atau lombok gede. Di sini kita akan tambahkan juga godong bawang. Godong bawangnya kita iris bunder-bunder aja kayak gini. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Terus sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu ikan terinya sampai nanti matang. Tapi nggak harus yang sampai kering banget juga nggak apa-apa. Misalnya Flavis mau ganti pakai ikan asin jambal atau ikan asin lain, itu juga boleh Flavis. Ini minyak tadi banyak banget, tak kurangin. Sekarang kita akan tumis bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan telur. Ini telurnya kita ceplok. Terus kita orak-arik aja kayak gini Flavis. Kalau telur udah mateng, ini semua bahan kita campur jadi satu. Kita aduk-aduk. Oh ya, di sini kita tambahkan juga tomatnya Flavis. Baru di sini kita akan aduk-aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan masukkan togenya. Kalau togenya sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena sebentar banget kan toge itu mateng, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Ini kita tambahkan lagi sedikit gula. Aku nggak pakai garam lagi ya, karena terinya sudah asin. Bagi Flavis yang mungkin pakai penyedap rasa juga boleh banget. Ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, udah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis. Untuk lauk sarapan enak, untuk lauk makan malam enak, untuk makan siang juga enak banget. Bagi Flavis yang mungkin mau pakai nasi putih ataupun nasi merah, ataupun mau pakai nasi jagung, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng sawi yang enak banget. Setiap hari itu harus ada menu sayur di rumahnya Flavikasi. Entah itu kadang sawi, entah kubis, entah apa aja, yang penting ada sayur di rumah. Hari ini kita bikin tumisan sawi hijau atau caisim ya. Kita potong-potong dulu bagian batangnya, kita buang aja. Nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian kita siapkan juga untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai tempe. Bagi Flavis yang nggak ada tempe, dan juga diganti pakai tahu, ataupun misalnya Flavis mau pakai sambal kedelai, itu juga enak banget. Atau mungkin Flavis ada yang suka pakai udang ataupun ada ayam, itu juga boleh Flavis. Kita siapkan tempenya, kemudian ini tempenya mau kita potong-potong, boleh potongnya kecil-kecil kotak atau kecil-kecil memanjang ya boleh. Saya Flavis di rumah aja, harus sama persis kayak Flavikasi. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya seperti biasa kita mau pakai yang simpel-simpel aja, yang gampang dicari Flavis, yang seadanya di rumah aja, tapi rasanya tetap enak. Kita siapkan dulu ada brambang atau bawang merahnya. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi bawang putih. Kita iris-iris. Aku mau tambahkan juga, aku mau pakai lombok. Rasanya kalau nggak lombok kok ya nggak enak Flavis. Tapi bagi Flavis yang nggak suka pedas, kadang-kadang di luar sana tuh banyak orang yang mungkin nggak suka maam pedas atau nggak bisa maam pedas, ya wis nggak usah pakai lombok juga nggak apa-apa. Ini karena aku mau pedas, jadi kita tambahin ada yang merah keriting, terus tambahkan rawit juga.
Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, terus kita siapkan juga wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau gongsong bumbunya, biarkan nanti sampai wangi dan juga udah agak layu ya, baru kita masukkan lomboknya, kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah agak kering, sekarang kita akan masukkan tempenya. Ini tempenya kita masak dulu, biarkan nanti sampai matang dan juga sudah agak kecoklatan itu Flavis, karena sawi kan sebentar banget matang. Jadi pastikan ini tempenya kita masak dulu sampai matang. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan kayak udang atau dada ayam, itu juga kita masaknya sama seperti ini. Setelah sudah matang, kita akan masukkan sawinya, kita aduk-aduk biar tercampur rata ya. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, terus aku pakai gula sedikit, dan juga penyedap rasa. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka sama penyedap rasa, udah aku sukanya pakai bumbu yang alami aja, ya boleh, nggak apa-apa, rasanya udah gurih karena kita pakai gula Jawa sedikit. Kita aduk-aduk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal disereng-sereng, udah warnanya cantik banget, ini aromanya juga wangi. Ya udah siap kita sajikan di meja makan. Aku suka banget kalau malam sayur tuh masih krius-krius gini Flavis. Sekarang kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau misalnya Flavis di rumah ada endok, bisa didadar ataupun diceplok. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kembang kol. Ini rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu kembang kolnya yang masih seger. Betul, tadi beli di pasar tuh masih seger-seger banget. Rasanya tuh kalau ngeliat sayuran sayur seger kayak gini tuh nyenengin banget. Nah, ini kembang kolnya mau kita potong kecil-kecil kayak gini ya, mau kita potek-potekin. Kalau sudah kita sisihkan, terus nanti kita cuci bersih. Bahannya di sini aku mau tambahkan sawi pakcoy atau yang kalau di tempat Flavikasi suka bilangnya sawi sendok. Ini mau kita sisihkan dulu. Terus nanti kita juga mencuci bersih. Untuk bahan tambahan di sini kita mau pakai bakso sapi, bisa juga pakai bakso ayam atau pakai udang, pakai fish cake atau bakso ikan. Itu juga boleh banget, rasanya enak banget. Di sini kita tambahkan juga ada godong bawang. Godong bawangnya kita potong iris-iris. Kemudian setelah kita potong-potong, di sini kita akan siapkan juga untuk bumbu lainnya. Kita mau pakai bumbu yang simple, kita mau pakai cabai. Nih kalau misalnya Flavis mau tambahkan lombok rawit ya boleh. Kalau misalnya nanti mau lebih pedes ya, kalau nggak mau pedes banget ya pakainya lombok rawit merah atau lombok yang merah gede juga nggak apa-apa Flavis. Jadi kita tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putih juga kita mau iris tipis-tipis. Dan ini aja bumbunya Flavis, nggak neko-neko. Kita bikin resep masakan yang simple aja. Nah, sekarang kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, terus kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbunya atau kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi. Kita masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan lomboknya. Kalau lomboknya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti wangi dan teksturnya juga sudah agak kering. Baru sini kita akan masukkan baksonya. Kalau baksonya sudah masuk, aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita masukkan kembang kolnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Di sini kita mau tambahkan lagi air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak, Flavis. Sedikit aja cukup. Kalau airnya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Aduk-aduk, baru di sini kita akan masukkan sawinya. Karena sawi itu sebentar banget matang, Flavis. Jadi begitu cemplung, aduk-aduk itu udah mateng. Nanti tinggal dikorek-koreksi rasa, kira-kira masih kurang asin atau misalnya masih kurang gurih, boleh ditambahkan garam ataupun penyedap rasa kalau misalnya Flavis mau. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita tambahkan lagi tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Jadi ini nanti kuahnya itu agak kental-kental gitu, Flavis. Nah, sekarang baru kita akan masukkan godong bawang. Kita aduk-aduk lagi. Udah deh, ini udah mateng, warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita sajikan untuk lauk sarapan.
ataupun misalnya Flavis mau lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng kangkung yang enak banget. Kebetulan tadi di pasar tuh lihat kangkung tuh seger-seger banget Flavis. Terus aku mau beli dan kita udah lama banget nggak bikin masakan kangkung juga Flavis. Jadi hari ini kita mau bikin masakan kangkung. Kita siapkan kangkungnya, terus kita mau petik-petik. Kalau misalnya Flavis mau dirajang-rajang juga boleh banget. Kadang-kadang ada yang nggak mau metik-metik, ada yang cuma dirajang. Ya wis nggak apa-apa, nanti saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipetik-petik, ini mau kita masukkan ke dalam wadah dulu. Terus nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, kita sisihkan. Kita mau tambahkan tumisan kangkungnya pakai telur puyuh Flavis. Kadang ada yang pakai daging ayam, pakai daging sapi. Nah hari ini kita mau pakai telur puyuh. Rasanya enak banget. Terus anak-anak tuh yang pasti suka Flavis. Ini telur puyuh tadi sudah tak rebus. Terus ini mau kita kupas. Sari telurnya juga yang seger supaya nanti teksturnya kenyal dan gampang juga untuk dikupasnya. Ini kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Sini bumbunya juga cukup kita iris-iris aja. Kita pakai cabai merah keriting. Ini mau kita iris-iris, terus kita mau tambahkan lagi lombok rawit. Biar nanti makin pedes. Rasanya kok kalau masak nggak ada lombok rawitnya tuh kurang enak. Minimal tuh harus pakai yang lombok merah keriting Flavis kalau misalnya nggak pakai lombok rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka pedes ya wis nggak apa-apa. Nah ini kita tambahkan juga bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris juga. Kemudian selain ada bawang bombay kita juga mau tambahkan lagi ada bawang merah. Oh ya ini bawang bombaynya kan masih nempel Flavis. Ini mau kita pisahkan dulu supaya nanti kalau dimasak tuh nggak susah untuk numis-numisnya. Kita tambahkan bawang merah, kita iris-iris juga dan nanti kita pakai bawang putih. Udah bumbunya ini aja Flavis. Lombok, bawang, berambang cuma ketambahan bawang bombay aja. Kalau misalnya Flavis nggak ada bawang bombay ya wis nggak apa-apa di skip aja. Nah di sini kita mau tambahkan lagi tomat Flavis. Aku tuh suka kalau numis-numis tuh dikasih tomat biar nanti rasanya itu lebih seger. Ini tomatnya aku pakai yang kecil aja. Kalau misalnya Flavis nanti pakai yang besar cukup separuh aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan. Kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan dulu bawang, berambang, dan juga bawang bombaynya ya. Kalau sudah agak kering dan sudah wangi, nanti kita masukkan lomboknya. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan masukkan kangkungnya. Masak kangkung itu sebentar banget matang Flavis. Jadi gak usah lama-lama, cuma diserang-serang aja tuh udah matang. Pastikan kalau misalnya Flavis masak kangkung pakai apinya yang besar Flavis supaya nanti warnanya itu tetap cantik. Kalau misalnya nanti Flavis pakainya api kecil, suka warnanya kemelirun gitu Flavis. Jadi kalau masak kangkung apinya yang besar, diaduk-aduk terus nanti jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Udah deh masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti warnanya tetap cantik dan juga teksturnya tuh masih krius-krius. Rasanya tuh kalau maam kangkung tuh lebih enak masih krius-krius ya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan telur puyuhnya, aduk-aduk sebentar aja udah. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wah ini udah jadi menu yang istimewa banget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi Flavis karena sudah ada kangkungnya kan udah sayurnya. Terus juga sudah ada telurnya. Wah udah komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah.